Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak didik yang baru tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Subhanahu wa taala. Di mana pada pertemuan kali ini, pertemuan dengan daring, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa dapatnya berkomunikasi secara daring. Oke, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ratih Hindra Risna. Di sini saya dapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Mohon maaf, wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Oke, di sini saya akan memberikan materi tentang kurikulum yang ada di SMK Sri Tanjung Banyuwangi. Sebelumnya izin untuk share materi yang akan disampaikan. Oke, di sini kurikulum SMK Sri Tanjung Banyuwangi tahun pelajaran 2021-2022. Oke, kurikulum di SMK Sri Tanjung kita menggunakan kurikulum 2013 ya. Di sini kurikulum 2013 yang edisi revisi 2018. Nah, di sini di kurikulum ini terdiri atas kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, ada silabus dan pedoman mata pelajaran. Nah, di sini di struktur kurikulum itu ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada muatan pembelajaran, ada mata pelajaran dan beban belajar. Di pedoman mata pelajaran di situ nanti ada latar belakangnya, karakteristik mata pelajarannya, ada KIKD-nya juga, kemudian desain pembelajaran, model pembelajaran, penilaian dan media atau sumber belajar. Oke, untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran dan beban belajar yang nanti yang akan dijalankan sama peserta didik. Di sini mata pelajaran yang pertama, mata pelajaran di SMK Sri Tanjung itu dikelompokkan 3 macam. Yang pertama adalah mata pelajaran umum kelompok A. Kemudian ada mata pelajaran umum kelompok B dan ada mata pelajaran kejuruan kelompok C. Kelompok C di sendiri itu dibagi menjadi 3, ada C1, C2, C3. Nah, di sini mata pelajaran apa saja yang masuk pada muatan A dan muatan B? Di muatan A itu ada pendidikan agama, muatan A ya. Ada pendidikan agama dari kelas 10, 11, 12 ada. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia ini di kelas 10 aja. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing. Kemudian di sini di muatan B itu ada seni budaya sama pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk di SMK di kurikulum 13 ini untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas 12 itu tidak ada ya. Untuk muatan peminatan di kelompok ini saya pilih di setiap jurusan. Untuk C muatan peminatan kejuruan di jurusan Tata Boga. Itu di C1-nya ada simulasi dan komunikasi digital. Kemudian ada IPA terapan dan kepariwisataan. Kemudian untuk C2 ada dasar program keahlian. Yang pertama keamanan pangan, sanitasi hygiene dan keselamatan kerja. Kedua ada pengetahuan bahan makanan, budaya dasar dan ilmu gizi. Di C3 yaitu kompetensi keahlian. Di sini nanti kalian diajarkan tentang tata hidang, pengolahan dan penyajian makanan, produk cake dan kue Indonesia, kemudian produk pastry dan bakery, sama
produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti di sini kalian diajarkan bagaimana cara kita menjual sebuah produk, bagaimana cara kita berwirausaha. Nanti di sini akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya di jurusan Tata Kecantikan Rambut untuk muatan peminat kejuruan, untuk C1 dasar bidang keahlian. Di situ ada simulasi dan komunikasi digital. Kemudian ada IPA terapan, ada kepariwisataan. Untuk C2 dasar program keahlian. Dasar program keahlian di sini ada sanitasi hygiene, kemudian ada anatomi fisiologi, dan ada kecantikan dasar. Di C3-nya, di kompetensi keahlian, itu ada pemangkasan dan pewarnaan rambut, kemudian ada pengerintingan rambut dan penataan sanggul tradisional dan kreatif, kemudian ada perawatan tangan, kaki, nail art, dan rias wajah khusus dan kreatif. Perawatan wajah, badan atau body massage, dan waxing. Kemudian sama produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi tidak hanya di jurusan tata boga aja, tapi di jurusan kecantikan pun juga ada namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya di jurusan tata busana, C1-nya dasar bidang keahliannya juga ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian ada IPA terapan, ada kepariwisataan. Kemudian untuk C2 dasar program keahlian ada pengetahuan bahan tekstil, kemudian dasar desain. Yang ketiga adalah pembuatan pola, dan terakhir teknologi menjahit. Itu untuk dasar program keahliannya. Untuk kompetensi keahliannya ada desain busana, pembuatan hiasan busana, pembuatan busana custom made, pembuatan busana industri. Dan terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Dasar bidang keahlian untuk ini di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Di sini ada dasar bidang keahliannya yang pertama sama dengan adanya simulasi dan komunikasi digital, biasanya disingkat SIMDIK tadi ya. Kemudian ada ekonomi bisnis, ada administrasi umum, sama IPA. Untuk dasar program keahlian itu ada etika profesi, ada aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, kemudian akuntansi dasar, ada perbankan dasar. Untuk kompetensi keahlian, di sini ada praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Yang kedua adalah praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Kemudian ada akuntansi keuangan, komputer akuntansi, administrasi pajak, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Walaupun kalian di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ini, kalian juga akan diajarkan cara pemasaran, cara menjual sebuah produk, seperti itu. Selanjutnya, di sini juga ada namanya MAPEL atau mata pelajaran muatan lokal, ada bahasa Jawa dan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini hanya ada di Naungan 17 Agustus 1945. Yang selanjutnya di beban belajar. Apa sih beban belajar? Beban belajar itu merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Untuk beban belajar yang ditempuh oleh peserta didik di SMK Sri Tanjung selama 3 tahun itu sebesar 142 jam. Untuk kegiatan akademik SMK Sri Tanjung, yang pertama, di sini ada penilaian tengah semester ganjil, ada penilaian akhir semester ganjil, ada praktek kerja lapangan yang ditempuh selama 6 bulan di dunia industri. Kemudian ada ujian satuan pendidikan, dan yang terakhir ada uji kompetensi keahlian. Oke, untuk yang di kelas 11-nya nanti ada namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimal ya. Jadi nanti di kelas 11 itu anak-anak yang terseleksi di situ terpilih dari pusat. Jadi tidak seluruhnya dari kelas 11 untuk mengikuti, tapi di situ diambil sampel ya. Selanjutnya, pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Sri Tanjung.
pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMK Sri Tanjung selama pandemi ini akan menggunakan strategi blended learning atau pembelajaran campuran, yaitu pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka terbatas. Media yang akan digunakan yaitu menggunakan Google Classmeet dan ruang kelas. Nah, untuk bergabung di ruang kelas, nanti kalian akan diundang di grup WhatsApp. Nah, di situ ada linknya. Ya, nanti caranya setelah di situ ada link, kalian klik, akan muncul seperti ini. Ya, kalau yang belum memiliki akun Gmail nanti bisa. Nah, kemudian kalian belum terdaftar di sini di ruang kelas, maka silakan daftar di sini. Klik daftar di sini ya. Selanjutnya, setelah itu akan muncul tampilan yang seperti ini. Maka isi nama lengkap kalian, email kalian, terus nomor HP. Jadi nomor HP di sini jangan gonta-ganti ya. Jadi nanti kalian terkendala di ruang kelasnya nanti. Passwordnya ya, jangan lupa passwordnya yang mudah diingat. Kemudian klik daftar. Next akan muncul seperti ini, bergabung ke kelas. Nanti kalian terundang di kelas apa gitu akan muncul di sini. Kebetulan saya mencoba di kelas 12 Boga 1. Nah, setelah itu mulai bergabung. Nanti di sini kalian statusnya bergabung sebagai siswa. Oke, setelah sudah masuk di tampilan ruang kelas, ya di tampilan ruang kelas ini nanti akan seperti ini. Kalau ada mata pelajarannya akan muncul. Oh, di sini ada mapel statistik, berarti pelajaran matematika. Ini jumlah anggotanya di sini. Nanti kita komunikasi di kelas dipakai obrolan kelas. Nah, selanjutnya apabila kalian ada daftar hadir, silakan segera diisi daftar hadir. Nah, di daftar hadir ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, saya hadir, saya izin, atau saya sakit tidak bisa hadir. Nah, kemudian setelah kalian klik pilih salah satu di situ, ini nanti isi sekarang. Jadi kalau sudah, berarti kalian sudah mengisi daftar hadir. Nanti di Bapak Ibu Guru akan tampil kehadiran kalian di situ. Tugas ya, tugas ini kebetulan di timeline nanti akan muncul ada tugas di situ. Kalian klik ya, kalian klik di sini, nanti akan muncul tugasnya. Nah, kerjakan tugas. Nah, setelah dikerjakan tugas, klik kerjakan tugas, akan muncul soal-soalnya, baik itu nanti pilihan ganda atau IC, itu nanti akan muncul di sini. Kemudian klik kumpulkan. Kumpulkan, setelah dikumpulkan nanti akan dijawab oleh Bapak Ibu Guru atau dinilai oleh Bapak Ibu Guru. Nanti nilai kalian akan tampil di sini, ya, materi tentang statistik. Nanti di sini ada nilai kalian, oh ternyata 80 gitu ya. Nah, sudah mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nanti kalau misalkan masih memang belum paham, bisa menghubungi saya. Nomor HP saya 0852 360 500 38. Oke, baik, bisa saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.